cara bagaimana kita meniru Kanjeng Nabi. Kalau sudah seperti ini, terusnya ayat yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta sampean. Karena cinta sampean sudah lepas dari selain Allah, sekarang bercinta pada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, apa kesalahan yang sudah kita lakukan Pak diampuni dening Allah. Alhamdulillah. Pun monggo ditingali ing dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Tetapi bagaimanapun juga kita sebagai manusia, al-insan, Allah ciptakan kita di samping unsur dari jasmani juga rohani. Disebut manusia karena kita dijadikan Allah dari unsur jasmani juga unsur rohani. Ini nggak bisa dibantah dari agama apapun seperti itu. Sebab manusia jasmani tanpa rohani dadi ini nggih napa? Kados patung. Lah ngoten nggih. Patung. Dadi mayit ya. Pun Allah ciptakan kita dari jasmani dari unsur saripati tanah. Allah ciptakan kita dari rohani, dari Allah Nur Muhammad yang nantinya harus kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Melihat dari surah Al-Baqarah ayat 208 tentang penyempurnaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, di situ kan ada tahapan toh, Pak. Islam, iman, ihsan. Otomatis nih. Ini kita bicara sesuai dengan Al-Quran yang dalam ruang lingkup agama, di mana Allah lewat utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Beliau diutus oleh Allah untuk membawa dan menyampaikan dinul haq, membawa hidayah dan agama. Dinul haq niku dinut tauhid. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208, Pak. 208 menawi sing ngasta Quran saged dilihat. Mungkin yang HP-nya ada paketannya dibuka di Google saged. Wahai orang-orang yang beriman, ulhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurna. Yang dipanggil Allah itu mengapa ya ayyuhalladzina amanu, kok bukan ya ayyuhal muslimun? Udkhulu mlebu sira kabeh, masuklah kau fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Mengapa kita sudah iman kok disuruh nyempurnaake Islami? Kok enggak ya ayyuhal muslimun iki, Pak? Kita kan sudah iman. Mengapa disuruh untuk menyempurnakan Islamnya? Karena iman kita masih ada di nurul iman, belum di hakul iman, belum. Artinya keislaman kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu masih sebatas jasmani. Sebatas jasmani.
rohaniah kita kebanyakan belum. Huwaladzi arsala rasulahu, dialah zat Allah yang mengutus utusannya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang bertauhid. Lah, bertauhid inilah, ajaran tauhid inilah ajaran yang khusus mendidik terhadap kita terkait rohaniah, bisa mengesahkan Allah. Bahasa sederhana kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kau akan bisa sholat seperti apa yang kulakukan, kata Rasul, manakala rohaniah kita itu betul-betul sudah mentauhidkan Allah. Jasmani kita sudah taat di dalam hukum syariah. Kan kesempurnaan Islam kan duduknya ada di 4 Pak. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Lah, jikalau kita sudah mengikuti Rasulullah atau mengamalkan dinut tauhid ruhaniyah kita, maka kata Rasul, imanmu sudah hakul iman. Iman yang hakul iman itu iman yang sudah tidak pernah ragu pada Allah atas segala apapun yang terjadi. Makanya suatu saat ketika Rasulullah dan para sahabat beliau aweh tausiah, itu ada malaikat Jibril rawuh. Dan malaikat Jibril itu macak tiang jaler pemuda. Di situ beliau tanya terhadap Rasulullah terkait man Islam wa iman wa ihsan. Ma al islamu wa imanu wa ihsanu. Ini langsung malaikat Jibril tanya pada Rasulullah di depan para sahabat. Langsung saja saya membahas ihsan, karena ihsan ini Bapak ada kaitannya dengan hakul iman. Hakul iman ada kaitannya dengan Islam yang sempurna. Kata Rasul, ihsan adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Iman yang sudah ihsan, ihsan itu benar Pak. Ketika saat kau menyembah pada Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bahasanya ka'annaka taroh, seakan-akan. Berarti lah gak tenan toh Pak ya, seakan-akan. Artinya apa? Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, waqumu lillahi qanitin. Tegakkan sholat iku qanitin ay khosyiin, dengan khusyuk. Kita tidak akan Pak pernah sholat itu hati kita itu bisa khusyuk khudur datang Allah manakala iman kita belum ihsan. Kita masih teringat pada sesuatu hal yang ada kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Padahal mungkin bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 238 Pak. Allah katakan hafidhu ala sholawah wa sholatil wustoh. Jagalah sholat yang ada kaitannya dengan jasmani, as-sholawah ay al-maktubah, berarti 5 waktu yang diwajibkan itu dijalankan jasmani. Wassolatil wusta itu yang dilakukan oleh rohani. Lah berhubung wassolatil wusta, ruh ini belum mengenal dinut tauhid, terus mengenal ihsan. Mohon maaf siapapun kita, apapun status kita, pasti kita waktu sholat itu masih dibawa oleh nafsu untuk ingat pada selain Allah. Itu pasti Pak, karena kita belum mengenal wassolatil wusta. Kalau ini saya ambil tafsir wassolatil wusta di dalam
tafsir Jalalain itu ulama khilaf Pak. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Al-wusta niku makna lugatnya itu, muradnya itu kan tengah. Tapi kalau kita ambil, kita tarik dari kacamata hakikat menuju makrifat, ternyata wassolatil wusta itu sholat yang ada kaitannya dengan ruhaniyah. Berarti hakikat menuju makrifat, kehuduran pada Allah. Dan ini Bapak Ibu miturut surat Al-Baqarah 208 iki, miturut ayat iku wajib Islam kita sempurna. Kita dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam Islam, di dalam agama Islam dengan sempurna. Jasmani ini sampai ya muslim, ruhaniyahnya ya muslim. Allah sudah Rasulullah sudah katakan, anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika kau menyembah pada Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa ilam tarah, apabila kau tidak bisa melihat Allah, ya seakan-akan kau merasa selalu dilihat Allah. Dan ini wonten pundi Pak. Makanya wis cocok yang namanya judul niki, sempurnakanlah Islammu dan perkuat tauhidmu. Kita di dalam Al-Quran ada bimbingan tauhid 4 bab Pak ya, 4 tahapan. Tahapan pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illa huwa. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Yang keempat terakhir, la ilaha illa ana. Inilah Pak yang belum maksud tahapan syariah, thariqah, hakikat, makrifat. Kebanyakan umat Islam itu berhentinya di sini Pak. Berhentinya di sini, la ilaha illallah. Allah masih dia. Kita tahu munculnya zikir jahri adalah dari la ilaha illallah, diucapkan di lisan. Kita mengenal di dunia thariqah la ilaha illallah dalam hati, tidak diucap di dalam lisan tapi di dalam hati. Allah huwa, Allah, akhirnya disebut zikir siri. Zikir siri. Ada yang mengatakan thariqah zikir khafi, ada yang mengatakan ismudat. Gimpun, semuanya sama saja, cuman masih kita ucap. Bapak Ibu, kita akan mengenal tauhid la ilaha illa anta. Ini di dalam surah Al-Anbiya 78. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ini ada kaitannya dengan Nabi Yunus. Ketika beliau menyampaikan dinut tauhid, di tengah kaum itu ditolak Pak. Ditolak. Tetapi beliau itu tidak menerima atas penolakan dari kaum tersebut. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan kaum ini yang menolak ajaranmu. Jadi beliau keluar dari kampung dalam keadaan hatinya nggerutu nang Allah, nggerutu, ganjeli loh Pak. Rasanya ati rapenak karena kaum menolak ajaran beliau. Beda dengan Rasulullah Muhammad, Nabi kita. Di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99, bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan tentang
la ilaha illa anta dan wa ana. Sama, dicaci, dimaki, bahkan dalam satu kaum Taif itu Pak, mayoritas semua menolak. Bahkan Rasulullah tidak cukup dicaci Pak, beliau dilempar dengan kotoran onta, bahkan dengan batu. Tapi bagaimana beliau? Beliau tidak menyalahkan mereka-mereka yang menolak. Karena apa? Karena keislaman beliau itu sudah sempurna. Siapapun panjenengan kau, manakala Islamnya sudah sempurna sampai ma'rifat, mohon maaf, walillahil masyriq wal maghrib. Pundi Pak? Etan niku pundi Pak? Sanang nggih. Bingung kula kinten niku kulon. Walillahil masyriq wal maghrib, Al-Baqarah 115. Mulai makhluk jagat timur, jagat barat sampai jagat timur itu milik Allah, dan yang menggerakkan Allah. Sekecil makhluk apapun, debu bisanya bergerak, itu yang menggerakkan Allah. Apalagi kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk itu yang menciptakan Allah. Yang kumaksud Allah itu bukan di nama Pak, bukan di isim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bukan di sifat niki huwa nih, bukan. Yang kumaksud Allah itu adalah bidzat ini. Jadi makhluk apapun ikut ciptaan Allah, wa ma ta'malun, lan apa pergerakan yang muncul dalam diri makhluk itu datangnya dari Allah. Jelas dalam hadis sahih Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billah. La haula, kita makhluk sifatnya itu tidak punya daya upaya apapun Pak. Berbicara nggak bisa, melihat juga nggak bisa, mendengar ya juga nggak bisa. Ini dari sudut pandang hakikat loh Pak ya, bukan syariat. Contoh saya, apa yang muncul dan timbul dari diri kita, apakah berucap itu kalau tidak illa billah, si makhluk tidak akan pernah bisa. Maksud daripada ajaran dinut tauhid di dalam la ilaha illa anta itu harus memunculkan dalam hati kita perasaan, rasa atau iman bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata karena Allah. Karena Allah. Kita hujah dasar sudah jelas. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam diri kita apapun atau yang muncul pada makhluk lain itu Allah. Cuman mengapa kita tidak tahu kalau itu Allah hati kita? Karena mata hati kita yang disebut ainul basiro itu masih tertutup oleh sesuatu. Jasad kita dikasih Allah ainul basyariyah, mata dohir niki Pak, untuk melihat sesuatu apapun di depan kita. Tatkala mata dohir ini tertutup oleh sesuatu, ya nggak mungkin akan bisa melihat di depan kita. Sama ainul basyirah kita, mata hati ini, matanya ruh, tatkala tertutup oleh sesuatu, terhijabi itu tadi. Padahal Allah katakan Al-Baqarah 115 tadi, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Makanya kata Rasul, kalau iman sudah ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh, hati jenengan itu loh seakan-akan bisa melihat Allah. Seakan-akan itu bukan berarti ruhaniyah itu bisa melihat Allah, bukan.
Yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Lah ruhaniyah mana? Fana, Pak. Fana. Lebur, hancur. Kita tahu dalam surah Toha ayat 11-14 bagaimana saat Nabi Musa ingin tahu wajah Allah. Langsung dia semaput, gunungnya meleleh. Itu artinya kedirian, keakuan diri kita sebagai makhluk itu tidak akan pernah mampu melihat wajah Allah. Nggak akan mampu. Lah terus untuk melihat Allah itu siapa? Allah sendiri. Namanya Ahad kan di situ, Pak. Namanya Ahad. Bapak Ibu, udkhulu mlebu sirah kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya Bapak Ibu tolong, kita masih ada sisa umur di dunia ini. Kita gunakan untuk mencari, untuk memahami, menghayati, menaikkan keislaman kita, di mana kita manakala sudah di thariqah naiklah ke hakikat. Di situ nanti jenengan akan mendapatkan wejangan la ilaha illa anta. Nanti jenengan ini akan mengenal namanya zikir sirrul asror. Dalam hikam ada, Al-Quranul Qadim juga ada. Apa zikir sirrul asror itu? Zikir yang sudah tidak diucapkan baik secara lisan jari maupun kolbi hati, sudah tidak mengucap. Tetapi di dalam zikir ini ada 3 tahap. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam, di dalam kitab Hikam mengatakan 3 tahap disebut su'aul basirah. Rasa iman, rasa itu iman. Harus ada tanaman iman atau rasa bahwasanya yang menggerakkan seluruh makhluk sekecil dan sebesar apapun itu adalah Allah. Untuk menanamkan hati seperti itu butuh latihan, Pak. Kalau di dalam thariqah itu biasanya itu disuruh berzikir sir, hati ngucap bersamaan dengan napas keluar Allah setiap napas. Ketemu 1 hari 1 malam berapa puluh ribu itu napas itu. Lah di situ ditekankan oleh Rasulullah supaya kau merasa seakan-akan selalu dilihat Allah, maka sirul asurnya itu ikutkan. Di samping hati mengatakan, mengucap dzikir ismudzat Allahu Allah, dalam hati sampai harus menyertakan rasa atau iman yang mengeluarkan dan memasukkan napas adalah Allah. Di manakah Allahnya? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Sesuatu berarti apapun. Apakah burung berterbang, apakah jenengan melihat, mendengar, berjalan. Tatkala tidak dilayani Allah, tidak diliputi Allah, kita nggak akan pernah sampai di sini, Pak, berkumpul. Nggak pernah. Oleh karena iman kita itu belum ihsan, Bapak Ibu, maka kita mulai rumah tadi nggak ada rasa iman, merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku tanya tentang aku, katakan bahwasanya ini qaribun. Allah itu dekat. Mengapa kita waktu sholat hati kita nggak ada rasa kalau yang menggerakkan diri kita itu Allah, yang merukukkan Allah, yang mensujudkan Allah? Karena kita belum dibukakan tauhid la ilaha illa anta dan ana. Ini loh persoalannya, Pak.
Sementara ajaran hakikat makrifat ini setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin Pak, para masyayikh terkesan itu menutupi, dirahasiakan. Apa sebab? Tatkala beliau menyampaikan, apalagi secara terang-terangan Pak, pasti dihukumi sesat. Ini beliau pertimbangkan. Akhirnya bila mana terpaksa menyampaikan itu di majelis khusus, nggak boleh tengah umum, nggak boleh. Di majelis khusus pun yang mengaji itu jamaah yang khusus, nggak boleh jamaah lain masuk, nggak boleh. Itu pun disampaikan dengan bahasa kinayah atau bahasa sanepan. Saya ngalami sendiri Pak. Tahun 76 itu abah saya sendiri. Ya Allah, saya pertama kali di beat itu tahun 76 itu oleh abah itu Thariqah Qadiriyah wa Nasabandiyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tentang niki mboten dibuka. Cuman saya dibawahi satu pertanyaan. Khas jikalau kau iku mau suluk nuju wusul Allah, tondo nek wusul kau itu akan bertemu susuwani angin. Tahu susuwani angin Pak? Susuwani manuk. Nek susuwani kan nama tempatnya manuk anggrem tau nggih. Sarang ya. Susuh nggih, mriki susuh nggih. Ya mboten nemu lah Pak susuwani angin. Pernah pada saat itu di ladang Pak ada lesus itu Pak ya. Tak anggap itu. Ternyata ketika saat saya taskhihkan pada abah, saya enggak malah disalahkan, malah saya dijotos kepala saya. Kasar Pak, abah saya itu Pak kalau didik tauhid kasar. Tapi enggak dibuka, la ilaha illa anta wa anai enggak dibuka. Subhanallah, saya berzikir diwajibkan zikir khafi itu Pak, satu hari satu malam 20.000 pada saat itu. Lah umur jenengan tahun segitu berapa Gus? Kula niki tasih ibtidak kelas sekawan. Kelas 5, kelas 6 kula niki disambel beledek, mati ajeng dikubur tangi. Niki sejarah kula sien niku nanti seperti itu. Tapi penak mbok niku pun asal beras kathah. Nggih. Ajeng didusi lho Pak, didusi kula niki ditangekni Allah. Tangi. Lah sing layak wedok-wedok mlayu. Niki cara sejarah saya ceritakan mungkin banyak yang tidak percaya, tapi faktanya di masyarakat saya sana juga terjadi, tahu. Tapi tak saya ceritakan mengalami apakah saya itu ketika dikatakan masyarakat itu enggak ada. Kalau di sana itu Pak dikatakan mati itu kalau sudah dibujur niku ngalir ngidul terus ditutupi jari, itu berarti sudah mati. Mungkin saya itu mati suri, mungkin. Ya jam segini Pak, jam segini. Kan waktu hujan kemarau beledek-beledek itu Pak, anak kecil dulu itu kan suka ke ladang cari manuk. Jadi burung ada di mana itu? Di pohon itu kita antam biar dia itu keluar terus kena air, nggak bisa mabur lagi gitu Pak. Kita kejar. Itu biasanya. Bapak Ibu, inilah terjadinya kholwat itu nanti gitu, seperti orang mati. Nggak dibukakan saya. Jadi ketika saat suluk saya itu hanya muter-muter Pak, muter-muter di alam mukasyafah, tidak bisa ke musyahadah, nggak bisa. Musyahadah di apa bertemu Allah nggak bisa. Padahal sederhana Pak, untuk bisa ketemu Allah itu sederhana. Untuk bisa sampai ke ma'rifat itu sederhana. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu Allah memberikan cara untuk kita bisa bertemu Allah waktu sholat itu bagaimana. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu, Allah orang Islam, pertama falya'mal amalan sholihan. Lakukanlah zikir ini. Berarti ini menyempurnakan tauhid kita Pak.
Kita tidak hanya mengenal Allah dari sisi nama, isim, kita harus mengenal Allah juga sisi sifat, huwa la ilaha illa huwa. Dan juga kita harus mengenal Allah dari sisi zatnya, baru ana. Ana itu di dalam zat hidup itu yang Allah katakan surat apa itu? Mungkin saya lupa. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa jenengan gambarkan dengan apapun. Tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Kalau sudah sampai pada zatnya itu nggak bisa. Bahasa Quran hanya ana. Surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi kita harus terus mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir la ilaha illa anta. Caranya bagaimana? Kita diem, Pak. Tidak diucapkan la ilaha illa anta, enggak. Fungsinya yang kita ambil. Kalau kita baca itu masih berlafaz, Pak. Maksud daripada surat Al-Anbiya 78 itu apa maksudnya la ilaha illa anta itu? Anta itu kamu toh, Pak ya. Bahasanya kamu. Kamu berarti dekat. Anta dekat. Dekat anta daripada huwa. Kalau huwa dia. Dia. Jauh. Kalau kita bicara sesama teman, kalau kita bicara dia, berarti tidak ada di tempat. Kalau anta kamu berarti antara ana dengan anta. Dekat sudah, dekat. Ini sejarah asbabun nuzulnya kan la ilaha illa anta kan. Dalam diri kita ada sifat namanya basiroh. Sifat basiroh. Dan sifat basiroh itu di dalamnya ada nafsu lawamah dengan mutmainnah. Ini nafsu yang dirahmati Allah. Ada nafsu yang mengajak jenengan kali kula lalai. Innan nafsa la amaratum bisu illama rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati Allah. Nah, nafsu yang dicela itulah yang menjadikan kita itu lalai pada Allah. Ruhaniyah kita ditarik oleh sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah, dan inilah yang ngajak berbuat Allah terhadap Allah, mengajak berbuat jelek pada Allah dengan bentuk hati selalu melalaikan Allah. Karena memang kita belum diajarkan ini, Pak. Tauhid la ilaha illa anta. Nggak bisa, Pak. Kita itu sifat basiroh kita muncul. Yang dinafsu lawamah iki getuni, Mak. Apa getuni ini? Menyesali atas segala kesalahan apa yang selama ini baik secara jasmaniah kita maksiat, lebih-lebih rohaniah maksiat pada Allah. Ini menyesali. Inilah arahnya taubatan nasuhan. Kalau sudah lawamah ini muncul, otomatis mutmainnah, Pak. Mutmainnah nafsu jiwa yang anteng itu akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i baliyosiro ila rabbiki, terhadap Tuhanmu radiyatan mardiyah. Ini nanti. Cuman kita ada di mana ini? Posisi ruhaniyah kita ada di mana? Kalau posisi jasmaniah kita sudah maklum, Pak. Sudah muslim. Sudah iman. Cuman iman kita masih di nurul iman. Artinya kita masih jasad ini patuh dengan hukum syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana larangan ditinggal, mana perintah di jalan. Secara jasmani, cuman rohani kita belum. Makanya sempurnakanlah Islammu dengan cara rohaniah kita harus mengenal, Pak, hakikat makrifat, harus mengenal tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Niki syariat thariqah kita sudah selesai.
Loh, saya belum masuk thariqah Muktabaroh, kok katanya sudah thariqah, gitu Pak. Sebetulnya itu kita sejak kecil itu sudah berthariqah, Pak. Thariqah itu apa sih? Jalan. Syariat kita sudah jalan dan thariqah sudah jalan, cuman hakikat dan makrifat kita yang belum jalan. Syariat thariqah niki lungguhe dateng jasmani atau jasad. Hakikat makrifat lungguhe nek nggone ruhani kita. Ilmu contoh niki. Syariat itu adalah ilmu sistem, contoh salat. Carane sahnya salat, syarat sahnya salat, rukun sahnya salat. Ilmu ini kudu paham. Iki jasad loh Pak ya, jasad. Itu syariat, ilmu-ilmu yang mendidik hati sampean mendidik jasmania sampean ini untuk bisa sholat dengan benar, itu ilmunya namanya syariah. Lah, nama sholat itu adalah thariqah. Sholat, nama sholat itu thariqah. Saya tidak bicara thariqah yang pada umumnya kumpulan-kumpulan ribuan, bukan. Nama aktivitas contoh sholat ikut thariqah. Lah hakikatnya adalah tujuan. Berhubung tujuan kita belum dingelmoni ruhaniyah ini dengan tauhid la ilaha illa anta menuju ana, kita nggak punya tujuan. Apa tujuannya sholat? Bertemu Allah, menyembah Allah. Dikatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum, harus fa'budu. Fa'budu apa? Menyembah. Syaratnya dikatakan menyembah yang benar, yang ayat Allah katakan hadzal siratul mustaqim. Sing nyembah harus ketemu sing disembah. Kita nggak bisa Pak dikatakan bertemu Allah waktu sholat. Nah, kita belum dididik hakikat makrifat, belum. Ilmu tauhid kita itu masih belum didatangkan. Ini setelah Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin Pak, masih terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya kita sebagai umat Islam itu belum bisa sempurna Islam kita. Belum bisa sempurna. Nah, kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tarah, kau sholat harus seakan-akan bisa melihat Allah. Ada rasa, jikalau tidak bisa melihat Allah, hati kita harus ada rasa selalu dilihat Allah. Rasa itu iman Pak. Manakala dalam sholat sampai hati ini sibuk selalu dilihat Allah, merasakan bahwasanya Allah yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan dalam dan di luar diri kita, maka itulah belajar cara sholat untuk khusyuk. Ingat surat Al-Hadid ayat 3, kalau kita tanya di manakah Allah itu, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Di awal dan di akhir setiap masalah, di dohir dan di batin dalam diri jenengan, dalam setiap apapun. Makanya Allah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu selalu meliputi atas segala hal apapun. Itu tadi. Jadi kita berdiri tanpa diliputi Allah, digerakkan Allah, nggak bisa bergerak sendiri. Artinya kalau kita sudah dididik la ilaha illa anta, Allah itu dekat, hati sampai iki ada pancaran nur, anta pancaran nur dekat pada Allah, merasakan kehadiran Allah dalam diri kita yang menggerakkan. Kan sudah jelas la haula, makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya kaul keluar, bisa kuwata keluar karena illa billah. Berhubung ilmunya enggak dijabarkan di tengah masyarakat, maka kita enggak paham. Akhirnya kita sholatnya itu hanya secara jasmani, sementara ruhaniah kita dialing-alingi oleh nafsu. Akhirnya kita teringat pada selain Allah.
yaitu urusan-urusan dunia. Ini sudah digelar, Pak. Sirul Asrar tadi saya katakan ada 3 tahap. Pertama, su'aul basiro, merasakan, meyakini kalau diri kita bisanya bergerak karena digerakkan Allah. Iki sampean asah. Sampai terapkan setiap aktivitas jenengan, baik di dalam waktu sholat maupun di waktu di luar sholat. Terapkan, asah. Nanti akan dibimbing Allah di pintu kedua, ainul basirah, bertemu Allah. Itu pasti, Pak. Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya hambaku ingin bertemu aku, ingin loh, masih ingin loh Pak ini, maka akan kutumbuhkan tanaman yang namanya rindu. Hati sampean akan rindu kemanapun ingin bertemu Allah. Dan di situ Allah berjanji pada waktu yang ditentukan Allah pertemuan tersebut. Itu ainul basirah, bertemu. Tapi Pak ono syarate, ketemu itu nanti keakuan kita sebagai makhluk yang bisa nyapo-nyapo itu hilang kita. Yang kita asalnya merasa diri kita itu adalah kaya, padahal kaya itu sifat sifatnya Allah. Kita adalah miskin, itu nanti kita akan hilang sifat itu. Takabur, riya, hasud niku akan hilang semuanya seiring berjalannya jenengan berzikir sirul asrar tadi. Tahap yang ketiga, pos yang ketiga adalah hakul basirah. Inilah Pak yang dimaksud Rasulullah, iman yang sudah hakul iman niki, sudah benar imanmu hanya pada Allah, sehingga ketika jenengan iki beraktivitas apapun, bertemu apapun, hati sampai itu hanya memandang sirnya Allah, bukan memandang makhluke, tapi memandang kholike, Pak. Ini yang terjadi. Tatkala Islam itu sudah sempurna, maka secara otomatis mohon maaf tauhid sampai nggih sempurna. Akhirnya sampailah pada tauhid la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ini yang dawuhkan Allah, Pak. Apakah Rasulullah juga menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa ana? Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya begini, ini Allah yang dawuh terhadap Muhammad. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu, kecuali alias wajib membawa wahyu inti. Gini la ilaha illa ana iki. Niki pun melayu nanggone Siti Jenar lo nanti lo, ndak nanti ngeten Pak. Kecuali harus menyampaikan wahyu intiku iki yang harus dibawa. Apa wahyu inti? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, bukan Allah lagi, bukan anta, bukan huwa, tapi ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku. Lah aku sopo? Aku siapa? Akunya Allah. Itu akan muncul dalam hati jenengan manakala keakuan makhluk kita ini sudah fana, sudah hancur, sudah lebur. Berarti yang ada hanyalah Allah. La maujudan illallah. Apapun tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. Adanya kita itu sebab diadakan, Pak. Berarti sifat ada itu bukan sifat kita, tapi sifatnya Allah.
sifatnya Allah. Sifat wajibnya Allah pertama adalah wujud, namanya wujud. Wujud ada, lawannya wujud adam. Adam itu tidak ada, itu menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Nyun sewu, ini tidak terlepas dari penetapan sifat wajibnya Allah pada Allah, sifat wajibnya makhluk terhadap makhluk. Tidak terlepas, Pak. Masyata hujan seperti ini, yang menggerakkan hujan tidak ada lain kecuali Allah. Kalau sudah sampai ke ana, hati sampai itu mengucapkan tidak Allah tapi ana, tapi ini tidak dikeluarkan. Kalau sudah sampai di makrifat, sudah tidak membahas anta, huwa, Allah, sudah tidak ana. Kalau sudah ana fa'budun, maka sesembahan orang-orang itu benar terhadap aku. Berarti lewat surat Al-Anbiya ayat 25 tadi menunjukkan bukti bahwasanya Rasulullah juga menyampaikan hal ini di tengah umum, Pak. Sama buka di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dinul tauhid, dinul haq ini di tengah umum, dicaci, dimaki, bahkan kaum kafir Quraisy Mekah itu, Pak, ya, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan Rasulullah itu mau dibunuh. Saking gak senenge para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu terhadap ajaran Rasulullah, sampai Allah perintahkan dalam satu ayat terhadap Muhammad terkait hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bukti kalau Rasulullah dulu menyampaikan. Tapi mengapa setelah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin penyempurnaan Islam hakikat makrifat itu dianggap tabu, terkesan disembunyikan, itu bahaya. Karena mohon maaf, siapapun yang berani untuk menyampaikan tentang hal ini pasti bukan pujaan yang dia terima, mayoritas adalah cacian. Kalau saya sih tidak seberapa, Pak, kalau dibandingkan terhadap para masyayikh yang terdahulu, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Sayyidina Ali pun juga dibunuh. Ya, ini yang menjadikan para masyayikh yang ahli dalam ilmu hakikat tasawuf tauhid kemakrifat itu, dia tidak mau menyampaikan karena takut fitnah. Kalau terpaksa, akhirnya cukup dalam tempat yang khusus, jamaah yang khusus, dan materinya pun juga dengan bahasa kinayah. Nggak berani terang-terangan seperti ini, Pak, Bu. Mohon kita kembali kepada materi. Yang dimaksud Islam yang sempurna adalah tidak hanya jasmani kita muslim, tapi juga rohani. Jasmani kita syariat thariqat, rohani kita hakikat ma'rifat. Udah lengkap. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari kalimat tauhid, mulai la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana, sampai lebih ekstrim beliau Nabi Musa ketika menerima ayat la ilaha illa ana itu, surat Toha ayat 14, Pak. Ketika beliau sudah dikatakan dimusyahadah wusul pada Allah atau makrifat, surat Toha ayat 14, ya, surat Toha ayat 14. Suratnya
14 itu ayatnya. Surat ke-20 itu surat Toha, 14 itu ayatnya berbunyi gini. Ketika beliau Nabi Musa sudah dikatakan melihat gunung tadi loh Pak ya, leleh beliau semaput, innani anallah, itu Allah dawuh, innani sak temeni ingsun, ana yo ingsun, ingsun Pak, terus ingsun, innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, fa'budni, sembah siro nyembah siro ing saya, sembahlah saya, aqimis sholat, dengan cara tegakkan sholat, lidzikri, supaya ingat padaku. Tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat Allah. Aslinya gitu kalau kita bahasa makhluk, mengingat Allah. Bahasanya Allah, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, jangan mengingat selain aku. Bagaimana mungkin Pak kita bisa mengingat aku Allah, lawang kita belum paham, belum mengerti tentang hakikat ma'rifat. Kita umat Islam moco kitabnya pinter Pak, banyak kita yang mondok-mondok sampai Alfiyah Jawahirul Maknun, yang namanya fikih mawan Fathul Mu'in gitu dan lain sebagainya, hadisnya sudah mumpuni, tapi belum tentu sudah masuk di dalam jalur hakikat makrifat. Kul huwallahu ahad, katakan Muhammad utawi Allah iku ahad. Esa, terangno tentang Esa itu bagaimana ya, ini Pak sudah sampai ke ana, fa'budni wa aqimis sholah wa aqimi, dan tegakkanlah sholat iku lidzikri, untuk ingat aku. Artinya ngeten Pak, ketika jenengan iki sholat, kalau sudah sampai pada makrifat, keakuan jenengan ini sudah tiada Pak. Gak merasa jenengan yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, enggak. Justru dalam hati sampean ini yang bisa mendirikan jenengan itu, bisanya berdiri bukan karena diri kita tapi karena Allah, karena Allah. Akhirnya hati sampean itu kalau sudah fana keakuan diri, maka muncullah keakuan Allah yang dimaksud, aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah, aqimis sholah, tegakkanlah sholah lidzikri, semata-mata untuk ingat aku. Artinya Pak, kita itu ingat, sadar, semua yang berafal, semua yang berperan hanyalah Allah. Pun kalau sudah sampai di sini, maka Islam sampean ikut dikatakan sempurna, tauhid sampean ikut sudah benar. Artinya perkuat tauhid sampean. Caranya sampean memperkuat tauhid. Tauhid itu kan ilmu untuk mengesahkan Allah. Tauhid itu adalah ilmu untuk mengesahkan Allah. Kita untuk bisa memperkuat keesaan Allah itu Pak, lewat niki muaranya. Sampai fungsikan zikir sirul asrar, di dalamnya itu prakteknya adalah rasa. Sampai harus memperkuat rasa atau iman, apapun yang terjadi, semata-mata yang menterjadikan hidup di dalamnya itu. Dan hidup itu adalah Allah. Saya katakan hidup itu bukan sifat, hidup itu bukan nama, tetapi hidup yang kumaksud di sini adalah laisa kamislihi syai'un. Dat yang maha suci, yang meliputi baik di dalam maupun di luar kita. Karena itulah, karena beliau itulah, akhirnya terjadilah pergerakan-pergerakan di dalam diri seorang makhluk. Hati kita merasa semua itu Allah yang berkehendak, Allah yang menggerakkan, Allah yang punya gerak pada akhirnya di situ Pak. Manakala jenengan sudah mengasah teng mriki, maka perkuat tauhidmu dengan cara begitu. Semakin lama tauhid sampean itu semakin kuat,
mungkin sampean titeni ada rasa rindu hati sampean untuk bertemu Allah, karena Allah itu memang menanamkan buah mahabbah rindu terhadap hati sampean, karena hati sampean telah menjalankan dzikir tersebut. Surat Ali Imran ayat 31 Allah berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad terhadap umatmu, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, yang nantinya Allah akan menanamkan rasa rindu, maka fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Ikuti Rasulullah yang bagaimana? Sempurnakanlah Islammu. Syariat thariqat, hakikat makrifat. Hakikat adalah tujuan. Tujuannya kita adalah bertemu Allah. Ketika tujuan ini kita laksanakan di tengah-tengah sholat, maka muncullah namanya makrifat, berarti bertemu. Berarti makrifat adalah nyatanya hakikat. Nyatanya tujuan kita dari rumah tadi apa? Ingin silaturahim. Ketika sampai sudah di sini, maka inilah Pak yang disebut makrifat, sudah bertemu. Mana syariat kita, tumpaan kita, sepeda kita parkir, thariqahnya jalan, sementara kita tinggalkan, kita sudah duduk manis di sini. Artinya Pak, kita dihadapkan Allah berbagai macam thariqah. Thariqah berupa sholat, thariqah berupa ngaji, thariqah berupa dzikir, thariqah berupa apapun aktivitas. Nah, disinilah yang harus sampai tanamkan yang namanya tauhid. La ilaha illa anta niki. Jenengan harus merasakan apa yang muncul dan timbul dalam diri kita semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara bagaimana kita meniru Kanjeng Nabi. Kalau sudah seperti ini, terusnya ayat yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta sampean, karena cinta sampean sudah lepas dari selain Allah, sekarang bercinta pada Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, apa kesalahan yang sudah kita lakukan Pak, diampuni dening Allah. Alhamdulillah. Bon.